Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Selamat datang di media edukasi SDIT Rodatul Jannah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak-anak saksikan video pembelajaran dengan baik ya. Selamat menyaksikan. Video pembelajaran kali ini materi tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 3 dan 4. Kompetensi dasar 3.8 menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. 3.5 menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, cerita, dongeng, dan sebagainya. 3.1 memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Tujuan pembelajaran 1. Setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik mampu menyebutkan pentingnya pemanfaatan sampah sebagai upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan detail. 2. Setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik mampu menilai pendapat orang lain secara perinci. 3. Setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dari cerita yang dibaca dengan terperinci. 4. Setelah menyaksikan video pembelajaran, peserta didik mampu menghubungkan sikap tokoh dengan pengamalan sila ketiga Pancasila dengan benar. Pengelolaan sampah dan barang-barang bekas. Benda-benda di sekitar kita yang sudah tidak berfungsi atau tidak terpakai tentu akan menjadi barang bekas. Barang-barang bekas dan sampah tersebut dapat diolah dengan cara 4R, yaitu 1. Reuse. Artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau berbeda. Contohnya menggunakan barang bekas untuk dijadikan pot tanaman. Yang kedua, reduce. Artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya, pada saat kita berbelanja, kita menggunakan tas yang tidak sekali pakai. Yang ketiga, recycle. Artinya, mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contohnya, membuat prakarya dari koran bekas. Keempat, replace. Artinya mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contohnya, kita memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Hal ini dikarenakan sapu tangan dapat dicuci dan digunakan kembali. Menilai komentar terhadap kejadian dalam suatu dongeng. Kita dapat memberikan komentar atau pendapat tentang peristiwa yang terdapat dalam dongeng. Pendapat dapat dikemukakan ketika kita sudah mengetahui tokoh, alur atau jalan cerita, latar, dan pesan moral. Tidak hanya memberikan komentar, kita juga bisa menilai komentar yang dibuat oleh teman-teman kita. Kita dapat menilai komentar teman-teman kita, apakah komentar tersebut sesuai dengan unsur-unsur dongeng yang disampaikan.
menyampaikan isi dongeng dengan menggunakan peta pikiran. Ada banyak cara untuk menyampaikan unsur-unsur dalam suatu cerita atau dongeng. Kita dapat menyampaikannya ke dalam beberapa kalimat. Kita juga dapat menyampaikan unsur-unsur yang terkandung dalam dongeng tersebut dengan membuat peta pikiran. Peta pikiran mengenai dongeng dapat berisi awal cerita, tokoh, pesan moral, sifat tokoh, tempat, dan akhir cerita. Pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita telah mengetahui bahwa simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Artinya, meskipun kita berbeda suku bangsa, tetapi masih dalam negara yang sama, yaitu Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa kita harus bersatu dan hidup rukun dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan orang lain. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga. 1. Tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. 2. Mendengarkan nasihat ayah dan ibu. 3. Saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama dengan anggota keluarga. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. 1. Menghormati guru, teman, dan warga sekolah. 2. Menghargai pendapat teman saat berdiskusi. 3. Mau berteman dengan siapa saja. Contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat. 1. Peduli terhadap masyarakat sekitar. 2. Ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan. 3. Ikut serta dalam menjaga keamanan lingkungan sekitar. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan ceria.